Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing sedaya mawon. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba melihat pemandangan pepaya, tanaman pepaya, pohon pepaya yang dibudidayakan untuk nantinya buahnya dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Karena buah pepaya ini sangat tinggi kalsium, vitamin, dan kandungan yang luar biasa di dalam daun buah pepaya ini. Karena sebenarnya yang organik itu yang langsung dari alam untuk alam dan kembali kepada alam. Melestarikan daun pepaya untuk pakan ikan dan buahnya untuk pakan manusia sangat efektif dan sangat efisien. Karena bagaimanapun juga manusia selalu membutuhkan alam. Begitupun alam membutuhkan manusia. Jadi ada sinergitas yang terjalin di antara keduanya. Kita memandang di sini pepaya yang ditanami oleh pemiliknya, yang ditanam pemiliknya dan diberi nutrisi langsung oleh ikan lele dari limbah pembuangan air ikan lele, dan sangat luar biasa. Kita lihat pemandangan buahnya, calon buahnya, dan juga ada lombok ya, bahasa Indonesianya lombok, bahasa Jawanya cabe. Di sini yang ditanam di pinggir kolam dan juga luar biasa tumbuhnya. Ini membuktikan bahwa pertanian organik sangat diunggulkan, sangat diutamakan untuk melestarikan alam. Di mana tanah yang kita pijak ini sebenarnya belum tercampur apa-apa. Nah, manusianya sendiri yang mencampurnya dengan bahan-bahan kimia, sehingga hari ini kita melihat tanah-tanah yang sulit diolah karena ulah tangan manusia sendiri. Dan hari ini kita melihat pemandangan di belakang rumah, tepatnya di Dusun Jomblang, Desa Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pelestarian tanaman organik dan ikan organik. Ini adalah pepaya California, varietas California yang ditanam di tanah Jawa untuk mencukupi kebutuhan buah di sektor penjualan toko buah, insya Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui ini ciri-ciri pepaya yang biasa atau pepaya California? Kita melihatnya dari pucuk daun, di mana pucuk daun ketika ada sentitnya ini tandanya adalah pepaya California. Nah, biasanya kalau California itu nanti buahnya akan panjang-panjang. Itu yang laki-laki atau jantan, nanti betinanya agak belenduk-belenduk dan buahnya sangat manis. Nah, di sana sudah ada nampak buah. Ya, ini adalah calon buah dari pepaya California. Luar biasa. Ini adalah karya Tuhan yang telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa tumbuhan tidak pernah munafik kepada manusia. Karena ketika kita melakukan keikhlasan, ketulusan kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan berusaha tumbuh tidak mengecewakan yang menanamnya. Begitulah sifat alami dari tumbuhan. Ketika kita ikhlas menanam, merawat, dia juga akan berusaha mewujudkan buah, mewujudkan hasil dari apa yang kita tanam. Seperti kata pepatah Arab, man yazru' yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Itulah konsep dari sistem alam semesta yang kita tidak bisa dustakan. Oke, seperti itu ya sobat-sobat sekalian, rekan-rekan sekalian. Karena pada dasarnya tanah ini bersifat fleksibel ya. Ketika tanah ini dibiarkan, maka dia akan kering. Ketika tanah ini akan diolah, maka dia akan menjadi tanah yang gembur, tanah yang bermanfaat. Sifat tanah itu sendiri sebenarnya kan ketika mendapatkan air dia teles dan dia akan menumbuhkan banyak benih. Begitupun dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Dia selalu berubah-ubah sikap
sifatnya, karena ya tadi sifatnya manusia itu seperti tanah. Seharusnya manusia itu harus tahu bahwa hakikatnya dia itu adalah dari tanah. Harus selalu merendah, harus selalu sumeleh, tawakal. Ya itu. Nanti kalau manusia itu nggak punya sifat tanah, adanya api, ya maka kebencian, kedengkian, hasrat, ingin memiliki, nafsu, angkara murka itu menyelimuti. Nah, disinilah kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pelajaran bahwa manusia itu hakikatnya adalah tanah dan akan kembali kepada tanah. Nah, selama hidup di atas tanah, maka kita harus memberikan sebuah kontribusi yang maksimal untuk yang kita injak ini, terutama tanah. Karena apa yang kita makan, apa yang kita serap, apa yang kita injak, apa yang kita usahakan di atas tanah ini, energinya juga dari tanah gitu loh. Kita makan nasi juga dari tumbuhan, kita lauknya juga dari tumbuhan. Bahkan kita kalau kita pengen lauk yang enak, ya kita juga dari hewan ya. Bisa juga dari lele yang kita bisa lihat di pagi hari ini. Hari ini kita akan melihat pemandangan di belakang rumah, pertanian peternakan organik. Kita akan mencoba memberi makan lele. Ya, sebenarnya hewan lele ini tergantung hewan omnivora, dia pemakan segalanya. Jadi salah satu hewan yang punya 2 mata ya dan juga kumis ya, jumlahnya kumisnya sekitar 6-8. Ini menandakan bahwa ciptaan Allah yang hidup di air ini sangat luar biasa. Dia mampu makan apapun, bisa makan daun, bisa makan daging, bisa juga makan temannya bahkan ya cukup dimaklumi karena binatang omnivora itu pemakan segalanya. Dan lele ini cukup enak kalau dimakan karena dagingnya juga proteinnya banyak, kandungan minyak albuminnya juga ada. Tidak lupa kita juga manfaatkan tanaman di sekitarnya untuk menanam pepaya, dan sistem pupuknya ini langsung dari airnya limbah lele, air lele yang mengandung unsur organik tanpa kimia, tanpa sintetis, tanpa percepatan. Jadi tumbuhnya alami seperti itu. Ada daun indigo vera, di mana daun indigo vera ini dimanfaatkan untuk pakan unggas. Kandungan proteinnya cukup tinggi ya. Ini kalau dimanfaatkan untuk pakan unggas, dikeringkan dulu, kemudian di blender dan diberikan ke unggas, percepatan pertumbuhannya luar biasa. Selain daripada ikan lele yang dipelihara di sini, kita mencoba juga memelihara ikan gabus, di mana ikan gabus ini salah satu binatang cana juga, omnivora. Hidupnya juga seperti lele, cuman jenisnya agak beda. Sistem kolonialnya yang cukup tinggi karena dia bergerombol hidupnya. Dan ikan kutok ini, ikan gabus ini cukup menjanjikan karena per kilonya bisa sampai 90, bisa 120 jika memang pasokan dari petani cukup kurang ya. Jadi kita mencoba untuk membudidayakan ikan cana atau ikan gabus. Dan pakan yang kita berikan di sini juga sangat organik. Selain kita campurkan pelet, kita juga manfaatkan maggot BSF. Apa itu maggot BSF? Ya, seperti ini pemandangannya. Maggot BSF adalah salah satu pakan alternatif untuk ikan ya, dan di sini kandungan proteinnya, prosentasenya cukup tinggi untuk pertumbuhan ikan gabus. Nah, kita coba memberikan pakan untuk si kutuk ya, dengan maggot BSF dan pelet.
Oke, mungkin sekian dulu sobat-sobat, rekan-rekan dimanapun Anda berada, sedulur-sedulur peternak dan sedulur-sedulur petani dimanapun Anda berada. Liputan di pagi ini tentang perkembangan yang ada di dusun kami, dusun Jomblang, Desa Pijeran, Kecamatan Siman, Ponorogo. Mungkin cukup sekian, kita sambung lain waktu, lain kesempatan. Matur suwun, sugeng-sugeng rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.